Oke, sudah muncul ya soalnya. Sudah. Nomor 17 ini diketahuinya eh, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Muatannya berarti Q. Q-nya 4. Mikrokolom berarti ini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dari titik yang berjarak. R-nya berarti 10 cm. 10 cm jadikan meter itu berarti bagi 100. Berarti 10 pangkat min 1 dalam satuan meter. Ke titik yang berjarak berarti ini adalah R1. Kemudian ini R2-nya adalah 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari muatan ke titik yang berjarak 3 cm dari muatan 20 mikro. Ini ada Q2 ya. Q2-nya 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini Q1. Yang ditanya di sini adalah usaha ya. Usaha. Hmm, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 4 dari titik berjarak 10 meter ke titik yang berjarak 3 cm dari muatan 20 mikrokolom. Nah, mungkin ini kita bisa buatkan sketsanya ya. Sketsanya mungkin begini. Nah, misalkan ini ada sebuah garis, mungkin mereka berada di satu garis lurus ya. Nah, terus di situ terdapat sebuah muatan, ini misalkan ini muatan Q1 ya. Eh, Jaraknya 10 cm. Misalnya ini titik acuannya di sini. Misalnya titik acuannya ini 10 cm. Dari titik yang ke titik yang berjarak 3 cm dari muatan 20 ya. Muatan 4 mikro ke titik yang berjarak 10 cm dari muatan. Berarti ada satu muatan lagi ya. Berarti bisa jadi begini ya. Ini misalnya muatan Q2. Kita disuruh memindahkan si Q1 ini. Oh, awalnya begini. Awalnya ini 10 cm. Jarak antara Q1 dan Q2. Kemudian yang diminta adalah kasusnya ini muatannya dipindah. Sekarang muatan ini diminta dipindahkan dari posisi asal ke sini 3 cm. Mungkin begitu ya. Jadi sekarang dia mintanya ini jadi ke sini 3 cm. Mungkin itu maksud soal. Jadi awalnya ini ya. Berarti ini butuh usaha ya. Usaha adalah boleh kita buat begini. Usaha itu sama saja dengan Q dikali delta V. Nah, yang kita pindahkan adalah Q1 ya. Berarti karena yang kita pindahkan adalah Q1, maka Q yang ini adalah Q2. Delta V-nya adalah V posisinya ya. Jadi posisinya kita buat aja begini. Ini misalkan sebagai titik A ya. Ini sebagai titik titik B ya. Ini adalah titik poros, titik O. Nah, berarti potensial listriknya itu berarti ini kita pindahkan dari A ke B, berarti delta V B kurang VA. Boleh seperti ini saja. Kalau sudah, kita rubah ini bentuknya. Q2 ini berarti K Q1 dibagi jarak titik B ke O. Kita kurangi dengan K kali Q1 dibagi jarak titik A ke titik O. Begini. Ya. Berarti kita bisa keluarkan itu. Ya. Q2 kali Q1. Ini boleh kita kali dengan K-nya. Lalu ini kita bagi saja dengan seper RBO dikurang seper R
AO. Nah, begini saja. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Oke, nah kalau sudah kan tinggal kita masukkan data-datanya. Q1-nya ada, Q2 ada, R-nya ada ya. Oke. Kalau kita hitung berarti berapa itu? Q1-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Kali Q2-nya itu 20 kali 10 pangkat min 6. Lalu ini kali 9 ya. Kali 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ini dikali dengan 1 per berapa itu? Ini R1-nya 10 pangkat min 1 ya. Kalau jadi 10 pangkat min 2 itu berarti 10 pangkat min 2. Nah, saya buat aja begini ya. 10 kali 10 pangkat min 2 dikurang 1 per R-nya tadi berapa itu? 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 2 supaya sama ya. Nah, ini tinggal dihitung nih. Berapa nih? Kalau dihitung min 6 min 6 12. 12 kurang 9 itu 12 ke 9 itu berarti kali 10 pangkat min 3 ya. Pangkat min 3. 4 kali 20 kali 9, 36 kali 20. 72 ya. 72 harus 20. Ini dikali dengan ini 100 ya. 100 per 10 dikurang 100 per 3 ya. Gini. Kalau sudah diapakan ini? Disederhanakan ya mungkin ya. Mungkin begini dulu ya. 10 pangkat min 3. Mungkin ini ya. 100-nya kita keluarin. Kalau dikeluarin ini tinggal 72 ya. Kalau 100-nya keluar, ini tinggal 72. Kita kali dengan 1/10 kurang 1/3. Ini berarti berapa itu? 72 ini kita kali 3. Ini 30. Ini kali 10 ya. 10/3. Berarti berapa ini? Min 7 ya. Min 7/3 kali 72. Kalau dihitung berapa itu? 7 kali 72 bagi 7 kali 72 504. 504 bagi 3 168 ya. Oh. Eh, hmm, itu Benar kan? kok 1/10 kurang 1/3 bisa jamin 7/3 ya? Ini kali 10 ya. Salah ya. Ih, Ah, ini harusnya berapa ini? 7/30 ya. ih. Berarti berapa itu? 7 kali 72 504. 504 bagi 30 itu 16,8. Ini minus begini. Oh, Ngerti nih? ngerti. Ya kira-kira begitu ya kalau penjabalan rumusnya. Tapi ingat usaha itu besaran skalar ya. Berarti punya nilai. Kalau ada tanda negatif artinya dia butuh energi untuk memindahkannya. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau untuk soal nomor 16, 16 sudah ya? 16 belum. Belum ya? Saya kira sudah. Oke, nomor 16 ternyata. Kita coba habiskan dulu yang hitung-hitungannya. Kalau yang ini nomor 16. Diketahui hitung usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari benda berpotensial tinggi ke potensial rendah jika beda potensialnya. Oh, ini delta V-nya saja yang diketahui ya. 2000. Nah, muatannya dikasih tahu Ki. Kebetulan ini muatan elektron ya. Ada tanda min. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya di sini adalah usaha untuk memindahkan uh, muatan tersebut dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti
Tinggal masukin ke rumus ini saja kan. Usaha adalah Q kali delta V. Begitu saja. Tinggal hitung kan. Kalau sudah seperti ini. Berarti usahanya ini min 1,6 ya. Kalau besarnya 1,6. Tanda negatif itu menyatakan muatannya ya. Jadi kita coba cari besarnya saja. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2 kali 10 pangkat 3 ya. 2000 itu. Nah, berarti ini 3,2 kali 10 pangkat 19 kurang 3 itu 17 ya. 17 joule. Ini dalam minus ya. Kira-kira begitu. 19 kurang 3, 16 ya, Pak? 16 ya. Iya, 16 ya. Ini bisa. Jadi kita cari besarnya saja. Iya. Oke, kalau itu misalnya kita menghitung besarnya saja ya. Nilainya. Iya. Selanjutnya nomor 15 ya. Untuk soal nomor 15, titik X dan Y berada di dalam medan listrik Z. Terletak pada satu garis lurus. Berarti kita harus gambar nih. Jadi coba kita gambarkan sketsanya. Kira-kira begini. Ada satu garis lurus di sini. Titik X dan Y berada dalam medan listrik Z dan terletak pada satu garis lurus. Jarak titik X ke Z adalah 40. Oh, ini ada titik ya. Ini ada titik. Mungkin ini titik Z-nya ini. Sedangkan jarak titik Y ke, berarti ini Y. Sorry, ini X-nya. Ini X-nya. Yang ini Y-nya. Dikasih tahu jaraknya ya. Ini 40 cm. Berarti yang satu lagi itu yang ini 60 cm. Nah, besar muatan T adalah T ini mana nih? Besar muatan T adalah 60 mikro. Tentukan besar usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik sebesar besar muatan T. T-nya ini di mana ini? Maksud apa nih? Kok ada muatan T ini? Besar muatan T adalah plus 60 mikro. Tentukan besar usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik sebesar 20 mikrokolom dari titik X ke titik Y. Dari titik X ke titik Y. Kayaknya Sedikit. muatan Z ya, Pak? Mungkin ini Z ya. Coba ini kita ralat aja ya. Iya. Kayaknya agak lain kalau dia T. Berarti kita ketahui di sini QZ-nya saja ya. Itu 60 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian kita diminta untuk memindahkan muatan yang pertama. Anggap aja itu Q1, Q ya. Q1 atau Q apa ini? Q1 lah. Q, Q, Q apa namanya ini ya? Q saja lah ya. Q-nya itu 25 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dari titik X ke titik Y. Oh, ini maksudnya begini nih ya. Z mungkin bisa saja begini. Bisa saja ini dibalik ya. Kalau kayak gini nanti agak susah, kesulitan. Mungkin dibalik. Berarti ini jangan 60. Yang paling mudah itu begini mungkin. Ini Z, ini X, dan ini Y. Berarti jaraknya ini, kalau ini 40, ini jadinya jangan nggak segini ya. Diganti saja ini, dibalik. Saya pindah saja. Berarti maksud soal begini. Ini X-nya di sini. Ini X-nya. Nah, kalau gini masuk akal ini. Lebih masuk akal. Ini 40 cm. Sampai sini ya. Nah, lalu yang ini supaya dari Z ke Y itu 60 berarti sini sisanya 20 cm. Nah, kalau ini lebih masuk akal.
Nah, selanjutnya kita cari usahanya ya. Jadi kalau dia mencari usaha, usaha adalah Q yang terdapat di titik Z dikali dengan ini potensial dari si Y kurang potensial dari si X. Ah, ini kayak gini aja. Ya berarti kalau kita tiru cara yang tadi soal nomor ini yang awal tadi ya kita bisa ganti ini langsung begini saja. Yang ini ya. Tadi kan kita sudah jabarkan model soal seperti ini ya. Kita pakai yang ini saja. Yang ini jadi jaraknya saja kita rubah. Ya ini kita jabarkan. Nah ini. Ini jadi jarak dari si Y ke Z, yang ini jarak dari X ke Z. Nah, tinggal dihitung saja nih. Berarti usaha adalah Q2-nya 60 kali 10 pangkat min 6 dikali 25 kali 10 pangkat min 6. Ini dikali K-nya 9 ya. Ini saya keluarkan K-nya ya. K dan Q ini saya keluarkan ya. Kayak tadi kayak cara yang pertama soal pertama tadi ya. 10 pangkat 9. Lalu ini tinggal 1 per jarak Y ke Z 60. 60 itu berarti 0,6 dikurang 1 per jarak X ke Z itu 40 cm berarti 0,4. Nah ini saja. Nah, tinggal dihitung nih. Berapa ini? 60 kali 9 kali patan 9 ya. 60 kali 9 kali 25. Ini dapatnya 13.500 kali 10 pangkat min 3. Ini kita kali dengan 10/6. Ini 10/4. Berarti berapa nih? Mungkin ini bisa kita hilangkan ya. Ini nolnya kita coret. Ini hilang. Tinggal 13,5. Ya, lalu yang ini samakan penyebut. 6 dengan 4 itu mungkin 12 ya. 12. 12 bagi 6, 2, 20. Kurang 12 bagi 4, 3. 30. Nah, begini. Berarti berapa itu? 13,5 kita kali dengan 10/12. Nah, gini ya. Sama saja dengan 105 bagi 12. Ini ada minusnya ya. Tanda minus. Tanda minus artinya butuh energi. 13,5 bagi 12. Itu sebesar minus 1,125 Joule. Ini ngerti nggak? Sama Oh, kayak soal di awal tadi, yang pertama tadi. coba saya catat. Hmm. Pak, mungkin boleh dikebawahin ya. Oke, boleh. Pokoknya sama ya kayak tadi. Jadi yang ini intinya ini adalah Z kali Q kali K. Ini adalah 1/R. YZ dikurang 1/RXZ. Pak, itu bukannya harusnya 11,25 ya, Pak? Yang ini Yang bawah, iya jawabannya. 11,25 ya, oke. Hah? Iya ya, 11,25 ya. Iya.
Oke, bisa kan? Bisa. Selanjutnya ya, soal selanjutnya itu nomor 14 ya. Nomor 14. Data yang dikasih tahu di sini, potensial listrik di titik S yang berjarak 90 cm dari muatan Q adalah, oh ini, PS-nya dikasih tahu ya, 1200 volt. Jarak S ke Q itu adalah 120 cm, berarti 1,2 cm, 1,2 meter. Dari Q ke S itu 1,2 meter. Berapakah besar potensial listrik di titik R yang berjarak jarak R ke Q itu 30 cm, berarti 0,3 meter. K-nya itu pasti ini harus ingat ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah besarnya? Berarti V ya, VR. Kalau seperti ini mah hmm, potensial listrik langsung aja. Muatannya, cari dulu muatannya berarti ya. Oh, caranya begini. Cari dulu muatannya. Muatan. Berarti VS itu adalah K Q per jarak dari si S ke Q. Nah ini 1200. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini kali Q. Kita bagi dengan jaraknya 1,2. Nah, ternyata nih 1,2 kali 12 1200 itu berarti 1440 ya. Ini 9 kali 10 pangkat 9 ini Q. Berarti Q-nya adalah Oh, Pak, eh, itu jarak S ke Q itu 90 ya, Pak? jarak S ke Q. Ini titik S ada di sini. Kalau lihat gambarnya, oh ini salah gambarnya ya. Saya pikir dari R ke sini ya. Berarti ini salah ya. Ih, Ini harusnya digeser ke atas, dikasih tanda maunya ya. Oh, iya. Ini jarak ini ke sini maunya ini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin maksud soal. Kalau begini berarti ini 90 ya. 0,9. Berarti kita tinggal ganti ini saja. 0,9. Berarti 9-nya habis ya. Ya udah nih, langsung dapat nih berarti. 90 bagi 9 10. Berarti ini sama saja dengan langsung saja ini 10 pangkat 10 ya. 10 pangkat 10 otomatis Q-nya ini adalah 144, bukan 4 ya. Ini bukan 12 berarti. Ini bukan segini. Berarti ini 1200. Berarti ini 1200 kita bagi dengan 10 pangkat 10. Berarti Q-nya adalah 1200 kali 10 pangkat min 10 atau Q-nya sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 7 kolom. Itu kan? ih. Nah, kalau sudah berarti kita cari VQ-nya. VQ-nya adalah, sorry bukan VQ, VR ya. VR-nya adalah K dikali Q-nya tadi. Kita bagi dengan jarak titik R ke titik Q. Nah, begini. 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q-nya itu 1,2. Ini kita kali ya. Kali 10 pangkat min 7. Kita bagi dengan 0,3. Berarti yang ini 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 9 itu 36. Berarti VR-nya ketemu nih. 36 kali 10 pangkat 2 atau ini sama saja 3,6 kali 10 pangkat
Berapa ini? Pangkat 3 ya. 4. Iya, Betul. Bisa ya? bisa. Itu untuk soal nomor 14. Oh, coba saya catat dulu. Oke, boleh, boleh. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu nomor 13. Nomor 13 ini, hitunglah beda potensial antara dua titik yang berjarak 3 cm dan 5 cm dari suatu muatan Q. Oke, berarti dikasih tahu Q-nya itu ini langsung aja 5 kali 10 pangkat min 7 ya. 0,5 kan dijadikan ini ya. Mikro dijadikan kolom segini ya. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya hitung beda potensial antara dua titik yang berjarak 3 cm dan 5 cm. Berarti beda potensial ya. Berarti katakanlah ini jarak satunya misalnya RA. RA-nya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. RB-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti yang ditanya adalah delta V. Delta Oh, V-nya. Nah, di sini kita buat saja delta V itu adalah VB kurang VA. Ya. Nah, kalau begitu, iya. kita bisa hitung nih. Tinggal dihitung saja. Delta V adalah VB. VB itu berarti K, Q per jarak B. Ya, kemuatan. Dikurang K, Q per RA. Nah, berarti ada yang bisa dirubah bentuknya nih. K kali Q, kita bagi dengan ini aja. 1 per RB kurang 1 per RA. Boleh begini. Berarti kalau kita masukkan angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Ini dikali 1 per RB-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikurang 1/3 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 100 ya. Kalau kita sederhanakan ini berarti 9 kali 5 45. Ini kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini jadinya 100. Saya keluarin 10 pangkat min 2 keluarin jadi 100 ya. Kali 10 pangkat 2 ini jadi 1/5 kurang 1/3. Berarti jadinya 4,5 atau 45 saja ya. Kali 10 pangkat 4. Yang ini samakan penyebutnya ya. 15 bagi 5 itu 3. Kurangi 15 bagi 3 itu 5 ya. Nah berarti ini 45 dikali 10 pangkat 4 dikurang 2/15. 45 bagi 15 itu 3 ya. Berarti Iya. berapa nih? 3 kali 2 berarti 6 ya. Iya. Min 6 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini beda potensialnya. Ya. Iya. Jadi nanti bisa saja begini beda potensial itu ya. Yang namanya delta V, misalnya delta VBA. Ini berarti VA kurang VB. Kalau misalnya delta VAB, ini berarti VB kurang VA. Nah, kalau kita lihat dari model persamaan ini, ya, kalau kita terbalik nanti hasilnya ada yang minus kan? Iya. Nah, itu artinya bedanya ya. Selisih mereka kalau besarnya segini. Kalau besarnya cuma segini gitu. Tapi nanti tergantung kondisi. Yang ditanya di soal itu beda potensial BA atau AB. Kalau BA berarti gini.
Ngerti ya? Oh, ngerti. Jadi positif negatifnya pengaruh. Sebenarnya kalau ditanya besar karena beda potensial ini adalah besaran skalar, kita butuh nilainya saja. Ya, beda potensial besaran skalar. Jadi nilainya. Oh, Bisa ya? siap. Oke, ini gampang ya. Selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 12 ya. Untuk soal nomor 12. Nomor 12 ini eh, muatan A dan B masing-masing besarnya. Berarti kita buat saja diketahuinya QA-nya itu 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sementara QB-nya ini adalah min 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. K-nya itu sudah pasti 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya, kedua muatan terpisah pada jarak 5 cm sama satu sama lain jika C diletakkan di antara kedua muatan yang dan berjarak 3. Oh, berarti ini bisa kita gambar nih. Berapakah medan listrik? Yang ditanya adalah EC. Nah, kalau begini berarti kita coba gambar sketsanya saja. Ini misalnya jarak mereka ada muatan ya. Muatan A di sini. Ini positif. Namanya QA. Kemudian di sini ada titik muatan negatif. Namanya QB. Keduanya terpisah pada jarak 5 cm, tapi katanya ada titik C diletakkan di antara kedua mata dan berjarak 3 cm dari A. Oke, berarti ini. Nah, kalau ini 5, dia berjarak 3 cm, berarti sekitar segini lah. Nih, ini adalah titik C. Jaraknya itu ke A 3 cm. Nah, begini. Berarti yang ini pasti 2 cm. Yang ditanya adalah besar muatan di titik, besar kuat medan di titik C. Nah, kita lihat pengaruhnya. Ini muatan A itu positif. Karena muatan A positif, maka di titik C dia akan memancarkan medan. Medan yang dipancarkan, medan yang dipancarkan adalah ke arah sini. Ini ya. Ini namanya EA. Boleh izin sebentar ya, angkat telepon. Oh, iya. Bentar. Halo? Halo? Sudah ya. Ah, ini tadi ngerti ya. Kan muatan A ini positif. Artinya medan yang dipancarkan muatan positif itu, medan listrik yang dipancarkan oleh muatan positif itu menyebar ke segala arah. Jadi di titik C ini arahnya adalah menjauhi si A. Tetapi kalau kita perhatikan ini muatan B ini negatif. Artinya medan listrik yang timbul itu adalah menuju muatan negatif. Maka kita bisa gambarkan medannya ke arah sini. Nah, ke arah sini. Inilah adalah medan yang dirasakan oleh titik C. Nah, begini. Ya, menuju ke titik B. Nah, kalau sudah, artinya kedua medan ini searah. Karena medan listrik adalah vektor, maka kita bisa hitung nilainya. Caranya, ini kuat medan di C adalah karena dua-duanya ke kanan, berarti kita tulis saja EA tambah EB. Nah, begini. Nah, kita tinggal hitung. EA-nya apa? K, QA per jarak
dari titik A ke titik C dikuadratin. Kita tambah K kali QB dibagi jarak dari titik B ke titik C dikuadratin. Nah, ini saja. Nah, kita tinggal hitung nilainya. Nah, ini mungkin bisa kita sederhanakan atau boleh langsung juga boleh nih. Misalnya 9 kali 10 pangkat 9 kita kali QA-nya itu adalah 9 ya. QA-nya 9. 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, jarak titik A ke C itu yang ini 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 karena harus jadi meter. Kita kuadratkan. Kita tambah dengan 9, hanya 9 kali 10 pangkat 9. Kita kali QB. Nah ini, QB-nya tadi kan di sini ada muatan negatif. Kita nggak perlu pakai lagi tanda muatan negatifnya ini. Tadi kita sudah pakai tanda negatifnya ini untuk menggambarkan arah vektornya. Jadi kita butuh nilainya saja. Nilainya itu berarti 8 kali 10 pangkat min 6. Sementara jarak titik B ke C itu 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Nah ini saja. Baru tinggal dihitung. Ya. Kalau dihitung berarti ini berapa nih? 3 kuadrat 9 habis ya. Berarti ini jadinya tinggal 9 kali 10 pangkat. Ini min 4, 9, 13. 13 kurang 6, 7. 7 ya. Ditambah kalau yang ini 2 kuadrat itu 4, 8. 8 bagi 4, 2. 18 ini. Nah ini. Berarti segini ya. Iya. Nah tinggal hitung berapa itu? Eh, 27 ya. iya. Kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini apa? Kalau ditanya arahnya, arahnya adalah menuju ke muatan QB. Nah, seperti itu. Atau boleh ini dijadikan notasi ilmiah 2,7 kali berapa kalau 2,7 ini? 2,7 pangkat 8 ya. Iya. Oke. Bisa? Bisa. Oke, itu untuk eh, soal ini ya. Selanjutnya, nomor nomor 11 ya. Nomor 11. Nah, ini untuk nomor 11. Muatan X sebesar 9 mikrokolom diletakkan pada jarak 20 cm dari Y. Oh, ini ada gambarnya. Di mana harus diletakkan titik Z sehingga koordinatnya sama dengan 0. Nah, ini triknya ya. Triknya adalah begini. Kalau kedua muatan ini muatannya sama-sama positif atau sejenis ya, tidak harus positif. Misalnya ini muatan ini negatif ya. Pokoknya sejenis. Titik yang bernilai 0 itu pasti diantaranya. Tapi kalau beda jenis, ya, eh, titik yang di medan listriknya sama dengan 0 itu biasanya dekat angka yang paling kecil. Misalnya ini negatif 1 mikrokolom, yang ini plus. Nah, titiknya dari sini, gitu. Tapi karena ini sejenis, titiknya pasti ada di antaranya. Biasanya dekat dengan angka yang paling kecil. Jadi kita buat aja misalnya titik itu adalah di sini. Anggap saja ini titik titik eh, A, titik A ya. Jadi eh kalau sudah, oh itu titik Z namanya. Dia mintanya titik Z ya. Kita kasih nama titik Z. Nah, letakkan di sini saja.
Kalau begitu, kita misalkan nih, jarak Z ke X, ke Y itu adalah X misalnya. Ya. Nah, berarti yang ini adalah 20 kurang X. Begitu. Ini jaraknya. Nah, kalau sudah, kita gambar vektornya. Ya. Titik Z itu terpengaruh oleh medan listrik si X. Medan listrik si X kan positif, artinya menjauh. Ya, jadi medan yang ditimbulkan oleh si X di titik Z adalah menjauhi muatannya. Artinya ini adalah EX. Nah, sementara titik Y juga positif. Artinya medan yang ditimbulkan dia di titik Z adalah menjauh begini. Seperti ini. Ya. Jadi ini adalah medan dari si Y. Dirasakan oleh titik Z. Menjauhi muatannya. Karena muatan positif itu medan listriknya menjauh. Ya, keluar dari muatan positif. Nah, kalau sudah, kita bisa hitung ini nilai EZ-nya. Berarti EZ adalah berdasarkan konsep vektor, EX ini ke kanan. Berarti saya kasih simbol tanda positif. Ya, EX. Terus dikurangi EY ke kiri. Nah, jadi begini saja. Kalau sudah, tinggal hitung QX dibagi jarak si X ke Z kuadrat. Ini dikurang QY dibagi jarak si Y ke titik Z kuadrat. Nah, tinggal dihitung nih. 9 kali 10 pangkat 9. X-nya X-nya kan kebetulan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Berarti ini kita kali gini. Jaraknya itu tadi XZ itu adalah 20 kurang X ya. Ini 20 kurang. Oh, jangan begini deh. Jangan dihitung dulu biar cepat ya. Nah, gini saja. Ternyata ini EZ-nya katanya kan bernilai 0 ya. Karena ini bernilai 0, maka kita pindah ruas saja yang ini. Nah, ini. Karena bernilai 0, ini kita buat aja begini. Nah, kita pindahkan yang ini ke sini. Nah, sama dengan. Berarti kita bisa coret nih. Coret aja K-nya. Nah, ini lebih mudah ternyata. X-nya 9. Kita pakai angka 9, nggak usah dikonversi ke SI. XZ-nya kita pakai 20 kurang X. Kita kuadratin. Yang Y-nya itu 1 per X kuadrat. Nah, tinggal pindah ruas. Berarti X kuadrat per 20 kurang X. Ini kita kuadratin ya. Sama dengan 1 per 9. Terus di kuadratnya dipindahin ke seberang. Berarti ini X. Ini 20 kurang X. Ya, yang ini akar dari 1 per 9. Nah, kalau kita hitung berapa nih? Kita pindah sini saja ya. Berarti X per 20 kurang X itu sama dengan 1 per 3. Kali silang 3X sama dengan 20 kurang X. Berarti 3X tambah X sama dengan 20. Berarti 4X adalah 20. Berarti X-nya adalah 5 cm. Ini paham? Nah, kalau gitu 5 cm apa? Jawabannya adalah 5 cm dari muatan Y. Ya. 5 cm di kiri. Ya, jadi boleh dibuat begini. Di kiri muatan Y. Nah, gitu jawabannya. Saya, Bisa. oke. Selanjutnya, ya. Nomor selanjutnya itu ada di nomor berapa itu? 10 ya. Oke. Untuk soal nomor 10. Nih. Perhatikan gambar. Berapakah kok medan induksi di titik Y? Oh, ini langsung saja ya. Karena yang diketahui ada Q-nya itu min 2,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak Q ke Y itu R 4,5 ini kali 10 pangkat min 2 dalam satuan meter. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya V-nya ya.
VY. Sorry, bukan V. Kuat medan ya. Berarti E di titik Y. Nah, tinggal dihitung aja kan pakai rumus. E di Y adalah K Q per R kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tanda negatif ini boleh dibuat dalam perhitungan, boleh tidak. Nah, saya sengaja tanda negatifnya ini tidak saya buat masukkan dalam perhitungan. Saya pakainya begini, 2,5 kali 10 pangkat 6, begini ya. Dan yang ini R-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Saya buat begini saja ya, kuadrat. Nah, lalu kita hitung. Kalau dihitung berapa ini? Pangkat 4, 9 tambah 4, 13, 13 kurang 6, 10 pangkat 7 ya. Kali 10 pangkat 7. Lalu yang ini 9 kali 2,5. Yang bawahnya ini 4,5 ya. 0,5 kali 4,5. Ini berarti bisa ya. Ini dengan ini tinggal 2 ya. Ih, Berarti berapa itu? Kalau kita hitung EY-nya adalah 2 kali ini 5. 5 dibagi 50 bagi 45 berarti ini. Kali 10 pangkat 7. Itu berarti sama-sama bagi 5 ya. 50 bagi 5. 50 bagi 5 ya. 10 ya. Yang bawah 45 bagi 5 berapa itu? 9 ya. Kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini begini kan? Nah, ini adalah besarnya. Nah, tadi di sini ada tanda negatif. Tanda negatifnya itu saya buat saja untuk menyatakan arah vektornya. Jadi arah vektor E-nya kemana? Begini. Karena ini muatan negatif, artinya medan listriknya itu mengarah ke muatan tersebut. Berarti di titik ini ada medan listrik mengarah ke sini. Jadi ini adalah arahnya. Ya, jadi kalau ditanya kemana, ini menuju Q. Jawabannya adalah arahnya menuju Q. Sebesar 10/9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini paham? paham. Oke ya. Selanjutnya ya. Nomor 9 ya. Untuk soal nomor 9 ini topiknya adalah tentang gaya kolom ya. Ada 2 yang ditanya ya. Berarti karena ada 2 yang ditanya, ini gambarnya saya jadikan 2 saja ya. Berarti kita coba jawab yang pertama nih. Hitung resultan gaya di titik B. Di titik B. Oke, ingat konsepnya adalah untuk gaya kolom ini, muatan sejenis akan tolak-menolak, muatan tak sejenis akan tarik-menarik. Jadi kita bisa gambarkan gaya kolom yang terjadi pada titik B. Nah, saya gambar di sini. Titik B muatan negatif. Titik R muatan positif. Artinya B dan R itu akan tarik menarik. Sehingga di titik B akan ada vektor yang mengarah, vektor gaya yang mengarah ke R. Namanya ini adalah FBR. Ya. Selanjutnya B-nya negatif. Sementara C-nya negatif. Berarti di sini akan ada, karena muatannya beda jenis, akan ada gaya tarik menarik antara B dan C ke arah sini. Saya gambar vektornya begini. Ini namanya FBC. Kalau sudah, berarti kita bisa jawab pertanyaan yang A ini. Ya, yang ini saya buat ini nanti untuk pertanyaan B ya. Jadi yang di A kita jawab yang pertanyaan A. Caranya berarti tinggal buat aja begini. Gaya kolom di titik B atau di muatan B itu adalah gaya kolom berdasarkan konsep vektornya ini adalah FBC dikurang FBR. Gini. Jadi gaya kolom itu kan K muatan QB dikali dengan muatan QC dibagi dengan jarak titik B ke C dikuadratin. Kita kurangi dengan K kali QB dikali QR dibagi dengan jarak titik B ke
titik R kuadrat. Nah, ini. Tinggal masukkan datanya ke persamaan ini. Berarti berapa nih? 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya itu 4 ya. Jadi tanda negatifnya ini saya nggak perlu pakai lagi ya. Tanda negatif di muatan sudah saya gunakan tadi untuk menggambar vektor gayanya. Jadi nggak perlu saya masukkan dalam perhitungan. Ya, jadi tinggal buat begini saja. 4 ini kali ya. Kali 4 kali 10 pangkat min 6 dikali QC-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan jarak si B ke C. Jarak B ke C 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 karena harus dijadikan meter. Lalu ini harus dikuadratkan. Kita kurangi dengan K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ini QB-nya itu tadi 4 kali 10 pangkat min 6 dikali QC. QR ya, QR-nya 5. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 6. Jarak dari B ke R itu 3 cm. Oh, berarti ini 3 kali 10 pangkat min 2. Karena 3 cm harus jadikan meter. Kita kuadratkan. Nah, kalau sudah ini tinggal dihitung nih. Berapa nih? Ini 10 pangkat min 4. Ini 12 ya. 9, 13 kurang 12 itu 10. Berarti ini sama saja dengan 9 kali 4 ya. 9 kali 4 kali 8 dikali 10. Kita bagi dengan 6 kali 6. Kalau yang ini 9 kali 4 kali 5 kali 10. Ini kita bagi dengan 3 kali 3. Ini ya. Berarti ini habis mana ya? 4 dengan 6 itu tinggal 2, ini tinggal 3. Berarti 9 bagi 3 ini 3. 3 dengan 6 itu tinggal 2. 2 dengan 2 itu habis, berarti tinggal angka 8. Artinya ini dapatnya 80 kurang. Kalau yang ini habis dengan ini tinggal berapa nih? 4 kali 5, 20. 20 kali 10, 200. Berarti jawabannya adalah min 120 Newton. Tanda negatif artinya apa? Tanda negatif itu adalah dia menuju ke R. Ya, jadi tanda negatif di sini artinya gaya yang ke kiri itu lebih besar. Artinya ini arah gaya tersebut menuju muatan R. Oh. Oke ya. Nah, itu baru yang jawaban yang A ya, karena di titik B. Nah, kalau di titik C kita gambar lagi. Ini berarti kita pindahkan saja ke bawah. Ya, dengan cara yang sama. Nah, ini ya. Kita gambar gaya yang bekerja di titik C. Akibat muatan B, B-nya kan negatif. Ya. Kemudian C-nya positif. Artinya si C akan tertarik menuju ke si B. Kan ada vektor begini. Ini namanya FCB. Lalu akibat ini si C tertarik berinteraksi dengan si R. R-nya positif, C-nya positif. Artinya muatannya sejenis. Untuk muatan sejenis artinya tolak menolak. Berarti di C akan kita gambar ke arah sini. Ini adalah FCR-nya. Nah, mungkin boleh pakai cara jangan digabung pakai tadi. Mungkin kita boleh cari satu persatu aja ya. Misalnya saya cari FCR. FCR-nya itu adalah K QC kali QR dibagi jarak titik C ke R kita kuadratin. Ini 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya itu 8 kali 10 pangkat min 6. Kita kali QR-nya itu tadi 5 kali 10 pangkat min 6. Ini kita bagi. Jarak C ke R itu adalah 9. Berarti ini 9 kali 10 pangkat min 2. Karena harus jadikan meter ya. Itu kan 9 cm. Kuadratin. Berarti ini sama saja dengan 9 kali 8 ya. Kali 5. Ini mungkin kali 10 ya. Kali 10 ini saya buat aja begini. 9 kali 9.
Berarti berapa nih? Kalau ini habis dengan ini, berarti dapatlah ketemunya 8 kali 5, 40. 400 per 9 ya. Iya. 400 per 9. Ini dalam satuan Newton. Ya. Iya. Selanjutnya kita cari dulu FCB. FCB tiada lain adalah K QC dikali QB per jarak C ke B kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya, nah ini tanda negatif, QC-nya 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 6 dikali QB-nya itu tanda negatifnya tidak saya pakai lagi ya. Karena saya sudah gambarkan arah vektor gayanya. Jadi nggak perlu pakai tanda negatifnya lagi. Ini tinggal 4 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan RCB berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 2. 6 cm harus jadikan meter. Kita kuadratkan. Nah ini berapa nih? 9 kali 8 kali 4 kali 10. Ini kita bagi dengan 6 kali 6. Nah begini aja ya. Berarti ini habis ya. Ini 9 kali 4, 36. Ini habis. Berarti tinggal 8 ya. 80 Newton. Kalau sudah, kita lihat gaya yang bekerja di C. FC itu tidak lain adalah FCR ya. Kita kurangi dengan FCB. Nah, berarti FCR-nya tadi 400 ya. 400 per 9. Kita kurangi dengan ini. FCB-nya tadi 80. Nah, berarti berapa ini? 320 per 9 320 per 9. per 9 ya. Nah, biarkan aja begini, nanti boleh kamu cari juga pecahannya. Ini ke arah mana? Kalau ditanya vektornya menuju ke arah mana nih? Ke kanan ya. Iya. Ke kanan dari QC. Ke kanan QC. Bisa ya? Bisa. Oke, kira-kira begitu kalau untuk soal yang ini ya. Selanjutnya ya, nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini dua muatan listrik saling tolak-menolak dengan gaya. Berarti dikasih tahu ya. F-nya dikasih tahu 25 Newton. Ketika kedua muatan ini didekatkan hingga jarak pisahnya 2 cm, berarti R-nya 2 cm. Ternyata gaya tolaknya. Oh, ini ada F lagi 100. Berarti ada dua kondisi berarti. Berarti kita bisa buat begini. Ini artinya ketika gayanya 25 Newton itu adalah gaya awalnya. Sekarang jaraknya dijadikan 2 cm. Artinya ini adalah jarak sekarang. Berarti itu ternyata gayanya gaya yang sekarang adalah ini. F2-nya 100. Yang ditanya adalah berapakah R1-nya. Kita lihat aja dari rumusnya. Kalau dari rumus, gaya kolom itu adalah K Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita dapat kesimpulan bahwa gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, karena gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka kita bisa lakukan perhitungan dengan perbandingan saja. Karena di situ muatannya tetap, maka kita buat aja begini. F2 per F1 ini perbandingannya adalah berbanding terbalik dengan jaraknya. Berarti yang di atas adalah R1 dibagi R2. Ini kita kuadratkan. Nah, berarti F2-nya 100, F1-nya 25, R1-nya nggak tahu, ya. R2-nya 2, kita biarkan saja dalam 2 gini. Ini kan dikuadratin. Kita pindahin aja ke sini jadi akar. Boleh ya, kayak gini. Boleh. Berarti 100 bagi 25, 4. Akar 4 sama dengan R1 per 2. Berarti R1-nya adalah akar 4, 2.
2 kali 2 4. Berarti 4 cm. Yang ini bisa ya? Bisa. Oke, itu untuk yang nomor 8 hitung-hitungannya. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, dua muatan terpisah pada jarak 1,5 cm. Jika kedua muatan masing-masing 5 mikro dan 2 mikro, berapakah besar gaya elektrostatik yang timbul oleh keduanya? Oh, ini berarti tinggal ngitung pakai rumus ya. Diketahuinya jarak mereka adalah, saya lebih suka pakai angka pecahan. 3/2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Jika Q1-nya itu 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu K-nya, ini nggak dikasih tahu, kita harus ingat ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah besar gaya kolom. Tinggal masukkan ke persamaan saja. F adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, berarti F-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita kali dengan Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Kita kali dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan 3/2 kali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan. Nah, ini berapa ini? 9 kali 5 kali 2. 10 pangkat min 4, 9 itu 13. 13 kurang 12, 6 kali 10 ya. Lalu ini ada angka 3 kuadrat itu 9. Ya. 9 ini 4 ya. Berarti ini kita kali 4 di atas. Berarti 9-nya coret. Berarti 5 kali 2, 10. 10 kali 10, 100. 100 berarti 400 Newton. Ini bisa? Gimana? Bisa ya? Bisa. Pak, saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, siap, siap, siap. Malam, Pak. Ya, malam. Oke. Sudah ya, kita bisa lanjut ya. Bisa. Oke, untuk selanjutnya itu yang nomor 6. Dua muatan listrik tarik-menarik dengan gaya. Berarti ini dikasih tahu ya. Gayanya ini sangat kecil ya.
F-nya adalah 40 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ketika terpisah, jaraknya itu 10 milimeter. Artinya 10 kali 10 pangkat min 3 meter. Meter, desimeter. Meter ke milimeter. Meter, desimeter, sentimeter. Ya pas ya, 10 pangkat min 3. Berapakah besar daya tarik kedua muatan jika jarak pisahnya? Oh ini. Berarti gini, awalnya ini F1, ini R1. Sekarang berapakah F2-nya katanya? Kalau R2-nya itu adalah 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, ini tinggal dihitung saja pakai rumus yang tadi perbandingan jarak ya. Berarti F2 per F1 sama dengan ini R2. Kebalik ya. Berbanding terbalik berarti ini R1, ini R2, ini kita kuadratin. F2-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu F1-nya. 40 kali 10 pangkat min 6. Min 6 begini. R1-nya 10 kali 10 pangkat min 3. Ini 4 kali 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratkan. Nah, ini kita coret aja. Ini 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 2. Ini tinggal 1. Berarti kalau kita hitung ini F2 adalah 1/16 dikali 40 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau diperkecil ini itu sama saja 1/4 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, begini. Ini bisa? Bisa. Oke ya. Itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya yang nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5. Dua benda bermuatan listrik masing-masing diketahui. Apa ini? Dua benda bermuatan listrik masing-masing 2Q1 terpisah pada jarak memberikan gaya tolak jika muatan kedua diubah menjadi. Oh, ini begini ya. Kita misalkan Q-nya adalah QA-nya. Misalnya QA-nya adalah 2Q1. Sementara QB-nya itu adalah 5Q2. Ya. Ternyata ini menghasilkan FAB-nya ya. Itu sebesar F. Kemudian jika muatan kedua dirubah, berarti QA absen itu menjadi 3Q1. Sementara QB absennya itu jadi 4Q2. Serta jarak pisahnya diperbesar menjadi, oh ini, berarti RAB absennya itu katanya diperbesar jadi 2 kali semula. Berarti ini RAB, 2 kali RAB. Yang ditanya berapakah FAB absen. Berarti ini perbandingan ya. Untuk perbandingannya boleh dibuat seperti ini. FAB absen per FAB ini sama saja dengan langsung aja kita pakai semua persamaannya itu ya. Berarti ini QA absen dikali QB absen dibagi jarak dari A ke B absen dikuadratin. Jadi kemudian ini QA kali QB per jarak A ke B dikuadratin. Ada yang bisa dicoret ya? Ini coret. Nah, terus kita masukkan aja datanya nih. Berarti FAB absen ini belum tahu, tapi FAB-nya namanya F. Selanjutnya nih, QA absennya adalah 3Q1 kali QB-nya adalah 4Q2
Kita bagi saja dengan ini Q-nya. Q-A-nya adalah 2Q1 kali 5Q2. Kita kali dengan jaraknya. Jaraknya kita balik. RAB di atas. Berarti ini RAB. Ini jadi 2RAB. Ya, ini kita kuadratin. Berarti ini kita coret. Ini tinggal 1, ini tinggal 2. Ini kita coret ya. Nah, berarti dapatnya jadinya FAB absen per F itu tidak lain adalah ini 4 bagi 2 itu tinggal 2 berarti 6/5 dikali 1/4. Nah, berarti jawabannya FAB absen adalah 6 bagi 4 berarti ini 3, ini tinggal 2. Berarti 3/10. Jawabannya berarti 3/10 F. Nah, inilah FAB-nya. Bisa? Gimana? Ngerti ini? Tinggal ngitung ya. Iya. Oke, selanjutnya ya. Soal berikutnya itu nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini apa yang diminta nih? Ada 4 benda bermuatan listrik P, Q, dan R. Oh, ini langsung aja gini ya. P, Q, R, T. Kita buatnya begini. Kita langsung lihat aja Q-nya. Q-nya negatif. Q negatif. Lalu Q, P menolak Q. P menolak Q. Berarti ini negatif. Tetapi menarik R. P menolak Q tetapi menarik R. Berarti P-nya menarik R. Berarti ini positif. R menolak T. Berarti ini positif. Ya udah, langsung aja begini. Bisa ya? Iya. Ya, itu untuk nomor 4 hanya seperti itu saja sih. Selanjutnya ini apa ini? Nomor 3 ya. Coba kita lihat apa yang ada di soal nomor 3 ini. Dua bola ringan bermuatan listrik R dan T ya. Tergantung bebas pada ujung-ujung benang. Sebuah batang kaca bermuatan setelah digosok dengan kain sutra didekatkan di antara bola ringan dan interaksi yang terjadi ditunjukkan seperti gambar. Jelaskan jenis muatan kaca, bola R dan bola T. Oh ini ya. Eh, sebuah batang kaca digosok dengan kain sutra ya. Berarti muatannya apa ini? Kaca digosok sutra. Kaca gosok sutra. Di pertemuan lalu kita sudah ada bahas ini ya. Eh, bentar. Kan ada tabelnya waktu itu ya. Di sini ada tabelnya waktu itu. Coba bentar ya. Kaca digosok dengan sutra. Berarti coba kita tulis sini. Kaca digosok sutra ya. Sutra. Nah, kalau lihat di tabelnya ini, eh, kaca ini mudah memberi elektron. Kaca mudah memberi elektron. Sutra juga mudah memberi elektron ya. Iya. Berarti ini kemarin apa kita bilang ya? Kaca digosok sutra.
Sama-sama mudah memberi elektron ya. Yang terjadi apa sih itu? Jelaskan jenis muatan kaca, bola R, dan bola T. Kaca digosok sutra. Oh, begini. Untuk kaca digosok sutra, elektron itu akan lebih mudah pindah dari si kaca menuju si sutra. Jadi, oh ini ya. Jadi, elektronnya lebih mudah pindah dari si kaca menuju ke sutra. Hal itu menandakan kalau kaca akan bermuatan, kaca ini akan menjadi bermuatan positif karena dia elektronnya pindah dari kaca, sementara sutranya ini menjadi bermuatan negatif. Nah, kalau begitu kita tinggal buat aja begini ya. Karena dia bermuatan negatif, maka ini si R-nya tertarik ya. Ini kacanya jadi bermuatan negatif. Kalau ini adalah muatan negatif, R-nya tertarik, maka R-nya pasti bermuatan positif. T-nya itu tertolak, artinya dia bermuatan negatif. Nah, begini saja. Ini bisa? Bisa. Kayak seperti itu ya kasusnya. Eh, Selanjutnya itu soal nomor berapa lagi ya? Nomor 2 ini apa nih? Dua. Nomor 2 ya. Nomor 2. Dua benda isolator yang semula netral akan menjadi bermuatan listrik ketika saling digosok. Mengapa satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif? Oh, misalkan aja ada dua benda ya. Ini ada benda pertama, selanjutnya ada benda kedua. Ini benda A, ini benda B. Katanya dua buah isolator. Isolator itu adalah penghantar uh, penghambat apa namanya benda yang tidak bisa mengantarkan listrik intinya begitu ya. Ketika dia digosok, ketika saling digosok, mengapa satu benda bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif? Oh, alasannya begini ya. Kalau awalnya dia netral, kita buat aja begini. Kondisi awal ini netral ya. Jadi kondisi awal itu netral. Setelah digosok, yang terjadi adalah terjadi perpindahan elektron ya. Jadi setelah digosok bisa saja ini jadi bermuatan negatif, begini. Yang ini jadi bermuatan positif. Ya, hal itu terjadi karena apa? Eh, Awalnya benda netral ya, tidak bermuatan. Eh, Setelah digosok, setelah digosok terjadi perpindahan elektron ya dari satu benda ke benda lain. Nah, itu terjadi karena apa? Adanya yang namanya afinitas ya. Jadi adanya eh, istilahnya afinitas elektron, kemampuan suatu elektron untuk menarik, kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ya. Jadi eh, afinitas elektron si B itu lebih besar dari si A. Sorry, afinitas elektron si A lebih besar daripada si B gitu. Paham? Oh, Jadi terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda karena adanya daya afinitas elektron dari suatu benda gitu. Itu iya, kata kuncinya. Bisa ya? bisa. Kalau yang nomor satu ini apa ini? Nomor satu ini apa maksud soalnya? Coba ya. Mengapa penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering dapat menarik sobekan kertas? Hmm,
Penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. Jelaskan cara singkat. Oh, ini gini ya. Penggaris yang telah digosok itu menjadi bermuatan listrik, gitu aja lah. Penggaris setelah digosok-gosok menjadi bermuatan listrik. Bermuatan listrik. Nah, gitu. Nah, karena penggarisnya sudah bermuatan listrik, ketika didekatkan dengan sobekan kertas, maka timbullah gaya kolom gitu. Lalu Oh, ngerti kan itu? Saat penggaris bermuatan listrik didekatkan ya, iya. didekatkan dengan sobekan kertas timbul gaya kolom. Nah, gitu aja lah. Karena dimintanya singkat. Gaya kolom ini ada dua macam ya. Gaya tarik menarik atau gaya tolak Oh, menolak. Nah, gitu. Jadi kalau tarik menarik terjadi karena uh, muatan antara si penggaris dan si sobekan kertasnya atau bendanya itu sejenis. Sorry, beda jenis. Kalau tolak menolak tak sejenis. Ini otomatis ini pasti tak muatannya beda jenis. Ini oh, bisa ya? bisa. Oke, itu kira-kira begitu intinya karena ada gaya kolom gitu saja. Selanjutnya nomor berapa lagi yang belum dibahas? 18 ya. Eh, iya 18 belum. Coba 18 ini apa? Mengapa setiap elektroskop netron daun elektros menutup dan kepala elektroskop didekatkan benda bermuatan daun elektroskopnya membuka. Nah, ini karena konsep itu ya. Eh, pada daun elektroskop, oh, elektroskop, elektroskop, elektroskop ya. Eh, berisi muatan sejenis. Berisi muatan sejenis. Nah, karena kedua daunnya bermuatan sejenis, maka akan berlaku konsep muatan sejenis akan tolak menolak gitu. Ini paham ngerti? Ngerti maksud elektroskop ini ya? Paham. Oke, jadi intinya karena pada kedua daun elektroskop itu berisi muatan yang sejenis sehingga dia akan membuka. Intinya begitulah. Iya. Selanjutnya apa lagi nih? Jelaskan bagaimana caranya penangkal petir mengurangi kemungkinan gedung tersambar. Hmm, kalau ditanya bagaimana cara penangkal petir mengurangi kemungkinan, berarti kalau ini ada sebuah gedung, cara paling mudah adalah di atap gedungnya itu dikasih apa namanya? Kayak penangkal petir begitu. Ya, jadi kasih tiang begini, kasih benda runcing ya. Jadi logam, ini benda runcing, kemudian benda runcing ini dihubungkan ke bumi, ya. Jadi gimana nih? Kasih logam runcing, lalu hubungkan dengan kabel ke tanah. Jadi ini eh, ditanam, ya. Iya. Gimana bahasanya? Berarti gimana nih? Eh, mengapa namanya? Bahasa sederhananya apa ini? Jelaskan bagaimana cara penangkal petir mengurangi kemungkinan atap gedung tinggi tersambar petir. Eh, saya coba jelaskan teorinya sih ya. Nanti kamu mungkin bisa buat pakai kata-kata sendiri. Intinya adalah pada gedung tinggi tersebut kita beri eh, istilahnya ground. Ground itu adalah kita buat sebuah benda runcing di atap gedung terbuat dari logam. Kemudian logam ini kita hubungkan dengan kabel, lalu kabel ini kita benamkan ke tanah. Nah, tujuannya adalah supaya apa? Ketika nanti ada petir, benda bermuatan listrik mendekati gedung, ya, muatan itu akan eh, tersalurkan ke tanah melalui benda runcing itu tadi, gitu. Karena apa? Benda runcing itu lebih cenderung untuk mudah menangkap elektron. Ngerti maksud saya?
Ngerti? Oke, nanti kamu bisa buat jelaskan pakai bahasa sendiri ya. Iya. Nah, atau mungkin kalau mau bahasanya enak didengar, mungkin pakai chat GPT. Pernah pakai chat GPT? Eh, pernah ya? Nah, ya mungkin pakai itu mungkin lebih enak bahasanya nanti di ini ya. Terus apa ini? Tuliskan manfaat nomor 20 ya. Iya. Nomor 20 apa ini? Tuliskan manfaat dan masalah yang ditimbulkan adanya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau nggak salah kemarin udah kita bahas sekilas ya. Nomor 20 kemarin, kalau nggak salah kemarin udah kita bahas ya. Coba. Kalau untuk manfaatnya itu bisa digunakan untuk mesin fotokopi, ya, dimanfaatkan untuk di handphone, di cerobong asap, gitu ya, manfaatnya. Kemudian masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari itu menempelnya debu pada kipas angin, terus terjadinya petir. Nah, itu masalah. Sudah kalau nggak salah kemarin ya. Kita bisa. Bisa. Oke, kira-kira itu ya. Selanjutnya ada lagi soalnya. Eh, Masih sudah. ada masih ada nggak yang belum terbahas? eh, Kayaknya udah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Siapa tahu ada yang ketinggalan kan? Ya sudahlah kalau begitu. Kalau kira-kira sudah nggak ada yang terbahas, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau nggak ada mungkin sampai sini saja ya untuk pertemuan hari ini. Eh, iya. Oke lah. Hmm, Oke. Oke, thank you, Pak. oh, oke. Selamat malam. Hmm. Dah. Oke, bye.